Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, warga Jawa Timur saat ini geram dengan Kang Deddy Mulyadi yang dianggap selalu bikin heboh. Gara-gara kebijakannya yang selalu membuat masyarakat terkejut. Padahal beliau ini membuat kebijakan di Jawa Barat, namun provinsi-provinsi lain ikut terkejut. Sehingga banyak warga berharap Kang Deddy Mulyadi segera ditangkap dan dilaporkan ke polisi atau pihak yang berwajib, lalu Kang Deddy Mulyadi dibawa ke Jawa Timur. Biarkan dia memimpin Jawa Timur. Inilah ungkapan warga Jawa Timur yang tersebar masif khususnya di media sosial, teman-teman. Dan mungkin provinsi-provinsi lain merasakan hal yang sama. Dan muncul banyak pertanyaan, mengapa gubernur kita tidak sama dengan Kang Deddy Mulyadi? Nah, ungkapan ini dimulai sejak Kang Deddy Mulyadi mengambil kebijakan tentang pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat, di mana kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi dinilai lebih berpihak kepada masyarakat dan langsung menyentuh. Sedangkan di Jawa Timur misalkan, Ibu Khofifah yang merupakan gubernur bagi Jawa Timur tidak begitu respons dengan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Kang Deddy Mulyadi bisa menurunkan pajak. Namun mengapa Bu Khofifah tidak bisa? Padahal jika Gubernur Jawa Timur mau mengambil keputusan yang sama dengan Jawa Barat, maka ini sangat meringankan beban ekonomi bagi masyarakat Jawa Timur. Saudaraku sekalian, membandingkan kepemimpinan Ibu Khofifah dengan Kang Deddy Mulyadi, sebagian pengamat menganggap tidak fair. Mengapa? Karena pembandingan itu dinilai tidak seimbang. Dan tentunya Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki iklim yang berbeda, memiliki kondisi yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan. Selain itu, menurut sebagian pengamat, di sini juga harus mempertimbangkan sisi lain dari kedua sosok tersebut. Ibu Khofifah setidaknya sudah mengabdi selama 5 tahun, teman-teman. Karena sejak 5 tahun yang lalu, beliau sudah menjadi gubernur Jawa Timur. Dan saat ini Ibu Khofifah melanjutkan pengabdiannya untuk periode kedua. Nah, setidaknya dalam kurun 5 waktu itu, Ibu Khofifah sudah banyak melakukan sesuatu atau sudah bekerja dan berhasil membangun Jawa Timur dengan berbagai prestasi. Misalnya, penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur, yang mana pada Maret 2024 adalah 9,79%. Kemudian peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM yang mana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu angkanya mencapai 75,35% pada tahun 2024. Dan ini pada tahun 2023 masih di angka 74,65%. Artinya mengalami peningkatan yang sangat bagus, teman-teman. Kemudian penurunan angka pengangguran di Jawa Timur antara tahun 2023 sampai 2024 mencapai 144.000 orang. Kemudian dari pertumbuhan ekonomi, ternyata Jawa Timur ada di ranking kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, teman-teman. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi saat ini baru saja memulai pengabdiannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan tentunya hasil dari kerja Kang Deddy Mulyadi ini bisa kita lihat bersama 5 tahun mendatang, teman-teman. Nah, prestasi yang diraih oleh Ibu Khofifah selama 5 tahun yang lalu tentu sangat kita apresiasi, wajib kita hargai, dan tidak boleh kita nafikan, teman-teman. Namun, yang kita bahas saat ini adalah kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mengapa dengan start yang sama, kebijakan Ibu Khofifah dengan Kang Deddy Mulyadi sangat jauh berbeda? Mengapa Jawa Timur terkesan melempem, terkesan loyo, tidak strong seperti Kang Deddy Mulyadi? Apakah karena Kang Deddy masih baru, sedangkan Ibu Khofifah sudah lama, sehingga semangat kerja tidak sekuat yang baru? Nah, ini wallahu a'lam, teman-teman. Nah, mengapa Ibu Khofifah dianggap loyo? Ini dibuktikan dengan adanya dugaan pungli di sekolah negeri
yang ada di Jawa Timur, teman-teman. Sejak tahun lalu sampai hari ini, belum ada tindakan tegas dari gubernur. Padahal pada saat itu, Provinsi Jawa Tengah yang masih dipimpin oleh Pak Ganjar mampu menindak tegas pungli yang ada di sekolah SLTA, yaitu SMA. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi dengan start yang sama, yaitu sejak para gubernur dilantik secara serentak, tepatnya setelah pemilu serentak kemarin. Nah, inilah beberapa kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang sangat menghebohkan warga. Bukan hanya warga Jawa Barat, melainkan juga warga provinsi lain, teman-teman. Yang pertama, yaitu penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Ini berlaku untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terdaftar di wilayah Jawa Barat. Kemudian, kebijakan yang kedua yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi yaitu normalisasi sungai, yaitu melebarkan sungai, membersihkan sungai, dan memposisikan sungai sebagaimana mestinya. Sehingga sungai manapun tidak boleh dimiliki oleh perusahaan tertentu atau masyarakat tertentu. Itu semua atas nama hak pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Ini dilakukan selain untuk menjaga keindahan dan menjaga ekosistem, juga untuk menanggulangi banjir, teman-teman. Kemudian kebijakan berikutnya yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi yaitu melakukan efisiensi anggaran pemerintah daerah. Ini juga sebagai bentuk kepanjangan tangan dari instruksi Presiden, teman-teman. Sehingga di sini Kang Deddy lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat. Anggaran apapun yang dinilai kurang penting, maka di situ harus dipangkas. Kemudian kebijakan berikutnya yang diambil oleh Kang Deddy yaitu melakukan pembangunan 1.000 rumah apung. Ini bertujuan untuk membantu warga Bekasi yang terdampak banjir, teman-teman. Saat ini, Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan dana sebesar 40 miliar rupiah. Kemudian kebijakan berikutnya yang diambil oleh Kang Deddy yaitu larangan studi tour bagi sekolah-sekolah. Karena ini akan memberatkan bagi wali murid. Sehingga di Jawa Barat sekarang tidak ada study tour bagi siswa dan siswi. Kemudian kebijakan berikutnya yaitu membentuk Satgas Anti Premanisme. Ini bertujuan untuk memberantas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat Jawa Barat khususnya, dan bagi masyarakat yang lain pada umumnya. Kemudian kebijakan berikutnya yang diambil oleh Kang Deddy yaitu melakukan evaluasi izin tambang di Jawa Barat. Pertambangan yang merusak ekosistem, yang merusak lingkungan, akan dicabut izinnya. Ini sebagai bentuk kebijakan yang pro terhadap rakyat, teman-teman. Kemudian kebijakan berikutnya yang diambil oleh Kang Deddy yaitu pembongkaran tempat wisata di kawasan Puncak. Karena dianggap menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang bisa menyebabkan banjir. Dan sebenarnya masih banyak kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ini tentunya menguntungkan bagi masyarakat setempat. Dan yang baru-baru ini adalah kebijakan terkait dengan pemangkasan dana hibah pesantren yang sering disalahgunakan, yang sering diselewengkan oleh oknum-oknum kiai tertentu. Atau seseorang yang mengatasnamakan kiai, padahal bukan kiai. Karena banyak lembaga pribadi yang berkedok yayasan, sehingga mereka menggunakan dana hibah ini untuk kepentingan pribadi, apakah untuk membeli rumah, untuk meningkatkan usaha, untuk membeli mobil, dan lain-lain. Ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Praktik penyaluran hibah sering disalahgunakan, mulai dari pengajuan lembaga fiktif sampai markup program yang tidak pernah dilaksanakan. Dan praktik-praktik kotor seperti ini menyebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, teman-teman, termasuk di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, kebijakan ini bukan berarti Kang Deddy Mulyadi memojokkan pesantren, karena bagaimanapun juga Pemprov Jawa Barat memastikan bahwa perhatian terhadap pendidikan agama tetap menjadi skala prioritas, sehingga ketika pengajuan dana itu betul-betul untuk pesantren
Dan santri ya tentu mendapatkan bantuan langsung melalui program yang jelas di dinas-dinas terkait. Misalnya perbaikan asrama santri, tembusannya adalah dinas Perkim. Kemudian pelatihan guru ngaji, tembusannya adalah dinas pendidikan. Dan perlu diketahui teman-teman, saat ini yang selalu mendapatkan dana hibah untuk pesantren, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Atau memang sang kiai atau pemilik yayasan juga memiliki jabatan di pemerintahan, misalnya menjadi DPR, menjadi menteri, staf khusus, atau menjadi orang dekat bagi pejabat-pejabat yang saat ini menjabat di pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sehingga bagi lembaga-lembaga resmi yang ada di kampung, yang kurang dikenal oleh masyarakat, baik kiainya atau lembaganya, sama sekali tidak tersentuh teman-teman. Ini bisa menciptakan kesenjangan sosial yang sangat jauh. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maka sangat tepat jika Kang Deddy Mulyadi memangkas dana hibah ini kecuali melalui jalur yang sudah ditentukan. Nah, itulah kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang membuat iri provinsi lain, sehingga tidak berlebihan. Jika banyak masyarakat yang berstatement ingin menangkap Kang Deddy untuk dijadikan pemimpin di daerahnya masing-masing, termasuk Jawa Timur. Ini bukan berarti masyarakat merendahkan gubernur yang saat ini menjabat di daerahnya masing-masing, melainkan ini bentuk dari ekspresi masyarakat dalam menyampaikan harapan kepada pemimpin daerah masing-masing agar bisa mengambil kebijakan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya kebijakan yang bersifat umum. Karena selama ini keluhan masyarakat yang dialami langsung di lapangan rata-rata belum tersentuh. Untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, masyarakat sering melakukannya secara mandiri. Semoga pemimpin yang ada di daerah kita masing-masing bisa mengambil kebijakan yang sangat bagus, bukan hanya program jangka panjang yang sifatnya umum. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan obat bagi apa yang telah dirasakan selama ini, yaitu semua keluh kesah bisa mendapatkan respon positif dari pemimpin di daerahnya masing-masing. Dan kita juga tetap berdoa untuk Kang Deddy Mulyadi supaya selalu istiqomah dalam kebaikan, karena bagaimanapun juga Kang Deddy baru memulai perjalanan sebagai Gubernur Jawa Barat. Pengabdiannya baru dimulai. Dan tentunya hasilnya bisa kita lihat nanti di 5 tahun mendatang. Yang jelas kebijakan saat ini sangat menguntungkan bagi masyarakat setempat. Semoga provinsi-provinsi lain juga melakukan hal yang sama, yaitu pengambilan kebijakan yang pro dengan rakyat, yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.